Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eko, NIM 1914080036. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian pada bab 4. Materi pertama yaitu deskripsi data penelitian dan cara menyusunnya. Deskripsi data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Macam-macam deskripsi data yaitu yang pertama data kualitatif. Deskripsi data ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada sehingga memberikan gambaran. Lalu data kuantitatif, cara mendeskripsikan data dilakukan dengan menggunakan statistika deskriptif. Teknik analisis untuk deskripsi data. Yang pertama, ukuran pemusatan data, memperlihatkan suatu kecenderungan skor dalam suatu kelompok data. Jenis-jenisnya yaitu rata-rata, median, dan modus. Yang kedua, ukuran penyebaran data, menunjukkan variasi data secara keseluruhan. Dilihat dari nilai tengahnya. Jenis-jenisnya yaitu rentang, varian, dan simpangan baku. Cara menyusun deskriptif data. Yang pertama yaitu narasi seharusnya tidak bersifat redundan. Yang kedua, berfokus pada pergerakan data. Yang ketiga, menggunakan parameter statistik. Yang keempat, narasi difokuskan pada deskripsi, bukan analisis dan bahan menyimpulkan. Nah, contoh deskripsi datanya tersini setelah saya berikan contoh di sini adalah kontribusi budaya masyarakat dan pergaulan teman sebaya terhadap perilaku sosial siswa di SMA Negeri 1 Karangnongko, Klaten. Deskripsi datanya dimuat pada tabel di sini. Lalu materi selanjutnya yaitu hasil penelitian setiap tahap, model-model penelitian R&D. Penelitian R&D adalah penelitian dengan memberikan perlakuan, diawali dengan adanya kebutuhan atau permasalahan yang membutuhkan pemecahan berdasarkan pada kerangka teori tertentu. Metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dengan menguji validitas serta keefektifan produk tersebut. Level hasil penelitian R&D. Level pertama, penelitian untuk menghasilkan rancangan. Level kedua, penelitian tidak melakukan penelitian tetapi langsung menguji produk yang ada. Level ketiga, penelitian melakukan penelitian untuk mengembangkan atau merevisi produk yang telah ada. Level keempat yaitu peneliti untuk menciptakan produk baru dan menguji keefektifan produk tersebut. Model penelitian R&D yang pertama, model Sugiono, yaitu desain produk harus diwujudkan dengan gambaran atau bagan sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya. Yang kedua, model Borg and Gall, penerbitan produk untuk distribusikan secara komersial maupun free untuk dimanfaatkan oleh publik. Yang ketiga yaitu model 5 tahap, produk yang berhasil dibuat melalui penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan perlu disosialisasikan dan didiseminasikan. Tahap hasil penelitian R&D. Yang pertama, studying risk finding pertinent product to develop. Yang pertama itu peneliti untuk melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang dikembangkan. Yang kedua, peneliti dituntut untuk mencari literatur terbaru yang relevan untuk kebutuhan dan masalah yang sudah berhasil teridentifikasi pada tahap sebelumnya. Yang ketiga, dilakukan uji coba produk di dalam setting atau situasi senyatanya di mana produk tersebut nantinya digunakan. Yang terakhir yaitu peneliti melakukan revisi produk untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji lapangan. Materi selanjutnya itu memperjelas analisis data hasil penelitian. Pada penelitian tindakan kelas, analisis data difokuskan pada sasaran variabel objek yang akan diperbaiki. Pada penelitian, meka-analisis data dalam penulisan kualitatif dan kuantitatif dilakukan saat sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Penelitian deskriptif, analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam penelitian. Pada peneliti eksperimen, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan
analisis data penelitian eksperimen tergantung pada berapa jumlah variabel. Nah, pada penelitian korelasi, semua data penelitian yang sudah dikumpulkan nantinya akan dilakukan analisis untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Materi selanjutnya itu pembahasan penelitian. Hasil pembahasan penelitian adalah penulisan yang bersifat ilmiah yang berpegang pada ketentuan yang berlaku untuk suatu penulisan ilmiah. Prinsip-prinsip pembahasan yang pertama pengetahuan, kedua kebenaran, ketiga pemahaman, keempat penjelasan, kelima peramalan, keenam pengendalian, dan ketujuh penerapan. Pembahasan minimal berisi penjelasan dengan menjawab epistemologi ilmu dari logika peneliti dan teori yang relevan, kemudian dari penjelasan lanjutan. Yang kedua, analisis penyebab temuan dan konsekuensi. Yang ketiga, dilanjutkan dengan permasalahan pengendalian dan penerapan bagi kehidupan manusia. Hal yang harus disampaikan dalam pembahasan penelitian: yang pertama, temuan hasil penelitian. Kedua, teori yang digunakan dalam penelitian. Ketiga, hasil penelitian orang lain yang bisa berfungsi sebagai penguat dan juga sebagai pembanding. Keempat, gagasan-gagasan orang lain dalam penelitian terdahulu yang ada relevansinya. Kelima, pendapat-pendapat pribadi peneliti. Keenam, bahan-bahan sekunder lainnya. Sistematika pembahasan hasil penelitian memuat: 1. Susunan sistematika pembahasan hasil penelitian minimal mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian. Kedua, gambaran sampel perlu disajikan secara singkat. Ketiga, temuan pada bab hasil dan pembahasan yang perlu diselesaikan atau isu strategis perlu dijelaskan untuk menjawab why dan how dari temuan. Keempat, pada akhir setiap bahasan sajikan ide peneliti sebagai rekomendasi agar temuan dan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Materi terakhir yaitu keterbatasan penelitian. Yang pertama, keterbatasan penelitian tidak memaparkan keterbatasan waktu dan logistik yang dihadapi peneliti saat melakukan penelitian. Yang kedua, kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi peneliti saat melakukan penelitian sudah harus diperhitungkan sebelum merencanakan penelitian. Yang ketiga, keterbatasan ruang lingkup kajian yang terpaksa dilakukan karena alasan-alasan prosedural dan teknik penelitian ataupun karena faktor logistik. Yang keempat, memaparkan hasil hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercangkup dalam keluasan lingkup penelitian, tetapi karena kesulitan-kesulitan metodologis atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicangkup di dalam penelitian dan di luar kendali penelitian. Yang kelima itu keterbatasan penelitian berupa kendali yang bersumber dari alat tradisi, etika, dan kepercayaan tidak memungkinkan peneliti untuk mencari data yang diinginkan. Mungkin sekian penjelasan singkat saya mengenai bab 4. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.